Apakah faktor usia jadi pemicu juga nih Pak? Ya, faktor usia salah satunya iya, tapi zaman sekarang penyakit tidak kira usia. Stroke pun kadang-kadang berbelas tahun, ada pasien saya 15 tahun dah kena stroke. Ada di Kuala Lumpur, pasien saya itu umur 14 tahun sudah kena tensi di Melaka di Melaka, tempat yang orang kita sering pergi berobat itu. Di Melaka, saya tanya kepada bapaknya, apa kebiasaan anak bapak? Dia tidak bisa makan kalau enggak ada ikan asin mbak katanya. Jadi dia doyan sekali dengan ikan asin. Ikan asin itu kan diasinkan pakai garam. Garam ni terbuat daripada air laut. Air laut kita sekarang itu limbah daripada kilang-kilang pabrik-pabrik semua ke situ. Artinya yang garamnya itu 80% saja, 20% itu sudah toksin. Jadi toksin tadi menyumbat pembuluh darah di kepala atau di otak, maka jadilah darah tinggi, tensi tinggi. Pada umur baru 14 tahun. Yang saya kata anak yang di Kuala Lumpur malah 4 tahun. Itu di Melaka juga, tapi dibawa ke Kuala Lumpur. Itu bapaknya supir pabrik makanan ringan. Jadi jangan doyan kali membelikan makanan ringan yang banyak perasa-perasa itu untuk anak-anak, ya pemirsa sekalian. Karena akibatnya bisa nanti bermasalah kepada ginjal. 4 tahun, tiba-tiba kaki sembab. Kita jawab dulu. Baik, kita buka telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ketika dibawa ke rumah sakit, didapati bahwa ini ginjalnya sudah bermasalah. Jadi pikir apa penyebabnya? Rupanya bapaknya yang supir tadi itu tiap-tiap hari bawa pulang itu makanan ringan itu. Itu kan dapat gratis. Ada kadang-kadang reject. Dari barang reject itu yang mungkin tutupnya packingnya kurang bagus segala macam, itu dikasih gratis kepada pekerja, dibawanya lah pulang tiap-tiap hari. Anak ini karena enak terasa, bermacam-macam perasa di dalam, tiap-tiap hari juga makan. 4 tahun sudah merosak ginjal. Jadi bahan kimia yang ada dalam makanan, minuman, obat-obatan itu penyumbang kepada kerosakan ginjal, penyumbang kepada kerosakan liver. Jadi harus hati-hati, harus kita hati-hati. Saya teringat dengan beberapa informasi yang kita tahu sempat muncul di media dan juga di media cetak ini Pak, mengenai ada seorang calon wakil rakyat yang gagal dalam menjalankan tugasnya kemarin, kemudian dia ingin menjual ginjalnya. Nah, komentar Anda, apakah kita selamatkah orang jika dengan satu ginjal saja gitu Pak? Baik. Jadi pemirsa sekalian, baru-baru ini seperti apa yang Bu Fani tanyakan, kita lihat di TV atau di media massa, atau juga sering kita dengar orang mendermakan organnya, ginjalnya, bahkan cangkok hati juga ada. Adakah hal-hal yang demikian itu selamat untuk si penderma atau si penjual gitu? Jadi yang pertama, kalau Anda ingin menjual organ tubuh, itu sebaiknya jangan dilakukan. Karena Tuhan bagi untuk kita ni cukup-cukup saja. Jadi kalau dibagi kepada orang, berikan kepada orang lain, mesti ada masalah. Saya juga heran, sebahagian daripada ahli medis ini, mereka menyatakan tidak apa-apa itu. Kalau ginjal, seperti yang kes yang wakil rakyat yang gagal itu ingin menjual ginjalnya, ketika diminta komen ke dokter, ke ahli medis, malah menyatakan enggak apa-apa, ginjalnya yang satu masih bisa berfungsi dengan baik, mengambil alih tugas yang ini. Jadi pemirsa sekalian, dengar baik-baik apa yang saya terangkan. Sekarang ini ibarat sepeda itu kan 2 rodanya, depan satu, belakang satu. Kita tanggalkan satu. Bisa enggak dia jalan dengan betul? Sudah pasti tidak bisa kan? Bisa jalan tapi jalannya enggak betul. Jadi begitu juga dengan organ tubuh, ginjal. Walaupun kita berikan satu, ada satu lagi untuk kita yang tinggal, yang satu itu tidak akan bisa melakukan kerja dengan betul. Ibarat 2 orang bekerja. Sekarang tinggal seorang. Tentu seseorang yang tinggal itu akan melakukan kerja overdosis, over high lah gitu, over kerja. Setiap yang terpaksa itu nanti cepat rosaknya gitu. Saya ada satu kes di Kuala Lumpur, ada pasien saya itu,
dia didermakan, diambil sebelah ginjalnya, diberikan ke anaknya yang sakit ginjal. Iya. Yang pertama itu satu kilang mak ibu kepada si anak. Dan anak hanya bisa menerima ginjal ibu tadi, bisa dimanfaatkan tidak lebih daripada 2 tahun. Sudah 2 tahun dia dah rosak, cuci ginjal lagi. Awalnya dia cuci ginjal, didermakan, cangkokkan ginjal ibunya, dia bisa berfungsi agak membaik, tapi tidak lebih pada 2 tahun. 2 tahun kemudian rosak lagi. Si ibu, jawab dulu. Ya, kita bakal telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dengan siapa nih? Dari Ibu Alis Tanjung Priayu. Ya, silakan, Bu. Iya, silakan. Mau nanya ini, Pak, orang tua saya kan umurnya ada hampir 70, jadi kan sering sakit pinggang. Sakit jadi kan pinggang. udah sampai bungkuk. Ada nggak bisa jalan keluarnya? Itu aja. Halo Ibu, Bu Doris? Ya. Bisa diulang kembali? Orang tua saya udah umur 70 tahun, Bu. 70 Sakit tahun. pinggang. Dia sakit pinggang terus, jadi udah sampai bungkuk. Tambah bungkuk. Ada bungkuk kali memang. Oh gitu. Bisa diatasin nggak? Oke, bisa diobati dengan pengobatan Bisa Raja diobatin, atau? Iya, ya. Baik, baik. Oke, yang Makasih ya Bu ya. pinggangnya itu insya Allah boleh, sakitnya itu boleh diobati Bu. Tapi kalau bungkuknya itu kita lihat dulu lah, kalau memang postur tubuhnya itu tulang belakangnya sudah lari kayak gitu, mungkin sudah susah untuk dibetulkan. Tapi yang sakitnya insya Allah boleh kita betulkan, boleh kita hilangkan. Jadi Ibu boleh bawa ke klinik, insya Allah kita cek, kita periksa dulu. Dan kita akan tahu nanti apa yang akan kita lakukan, adakah harus diterapi atau diobat saja atau dibekam segala macam gitu. Kemudian saya kembali kepada yang tadi, itu satu, setiap sakit pinggang itu belum tentu sakit ginjal Bu ya, pemirsa sekalian. Setiap sakit pinggang belum tentu sakit ginjal. Tapi setiap sakit ginjal, pinggang akan terasa sakit. Nah, kalau tidak sakit, nyeri sedikit-sedikit. Oke, sepertinya dia bergabung, kita bakal telepon dulu Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Ari, Pak. Pak. Besar. Silakan Pak Ari. Ini mau nanya ini Pak. Oh, kalau buang air kecil malam itu kalau cuma sekali apa ginjal kita bermasalah itu Pak? Apa itu? Maaf Pak, buah. Kalau kita buang air kecil itu kalau cuma sekali satu malam, apa itu bermasalah ginjal kita? Atau ada itu masalah ginjal atau kencing manis gitu? Enggak, kalau cuma satu kali bangun malam. Oh, cuma satu kali bangun tidurnya aja gitu ya. Terus penyebab sakit ginjal itu apa aja Pak itu? Oke, tanda-tandanya ya. Ya. Kerusakan ginjal Terima seperti kasih, ya. Pak, ya. Baik, Ya, baik, terima kasih. Baik Pak. Saya akan jawab sesudah saya terangkan. Ya, Inilah, sabar Pak ya. Kalau saya lupa nanti ingatkan. Jadi pasien saya yang di Kuala Lumpur yang ginjalnya diambil diberikan kepada anaknya itu, ibu itu sejak hari itu dia setiap 2 bulan, 3 bulan sekali harus dilakukan cek rutin untuk memeriksa ginjal yang sebelah ini masih sehat atau tidak, atau untuk memastikan yang sebelah itu sehat gitu. Jadi ketika sesudah 8 tahun, tiba-tiba dia sakit sangat di pinggang. Tadi kan saya kata sakit pinggang belum tentu sakit ginjal, tapi sakit ginjal mesti sakit pinggang gitu. Jadi sudah sakit pinggang yang sangat-sangat sakit, sudah pergi urut segala macam dan diperiksa ke dokter, ke rumah sakit di sana, itu ginjal yang sebelah itu dikatakan masih bagus. Okay? Dan menahan sakit itu sampai keluar keringatnya sebesar jagung katanya. Itu sangat-sangat sakit begitu. Dah diurut segala macam, tinggal sembuh-sembuh juga. Akhir datang ke saya lakukan perawatan, mendengarkan cerita yang dia derma ginjal sebelah setelah sudah 8 tahun yang dulu, yang sakit tu saya fikir itu tidak ada lain, mesti masalah ginjal. Dan setelah saya cek betul. Jadi saya bilang, Bu, nanti malam ini buat rawatan lebih kurang dalam selepas Isya, pukul 8 malam kayak gitu lebih kurang. Kalau nanti besok pagi ibu kencing ibu itu kotor keluar, ibu jangan takut saya bilang. Itu berarti kotoran-kotoran yang banyak tersangkut di ginjal ibu yang sebelah yang sudah bekerja selama 8 tahun secara bersendirian ini, dia sudah mulai keluar gitu. Jadi ibu ni dipegangnya omongan saya, jam 11 ketika dia mau tidur itu dicek ginjal masih kencing masih biasa. Pagi, bukan pagi, jam 3 lebih dia terbangun, dia pergi kencing, itu katanya
ke saya 2 hari kemudian, kencing Pak, saya yang malam jam 2, jam 3 lebih itu Pak, seperti kopi tidak disaring. Nah, kita bayangkanlah kita buat bancu air kopi, lepas tu tidak ditapis, tidak disaring, bagaimana kira-kira bentuknya? Hitam, legam dan berkeladak. Jadi seperti itu kencingnya ketika sudah dilakukan perawatan tadi, sebelum subuh lagi. Kemudian paginya bertukar kencingnya seperti air kunyit pekat. Jadi ibu-ibu yang biasa memeras kunyit itu tahulah itu bagaimana bentuknya. Saya dulu juga enggak tahu, tapi sudah dibilangnya itu saya perhatikan bagaimana kunyit pekat itu. Rupanya memang kotor bentuknya gitu. Dan seperti kunyit pekat itu berlaku tiap-tiap hari untuk beberapa hari. Dan beransur-ansurlah kurang sakit di pinggang tadi. Nah, ini 1 kilang yang diberi tidak bisa menerima, bahkan hanya bisa dimanfaatkan 2 tahun. Apalagi kalau orang lain yang lain pabrik, lain kilang gitu. Jadi tidak semudah, tidak semulus yang diomongkan gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, saya pernah dalam seminar ginjal, saya tanyakan, sebenarnya saya tanya ini untuk manfaat peserta yang lain. Okey. Saya tanya, Pak doktor, kalau sekiranya ginjal seseorang itu rosak, mana yang bagus Pak? Dicuci ginjal atau dicangkok ginjal? Kan ada 2 itu. Dicangkok atau dicuci. Lalu Bapak dokter ini menjawab, oh Pak, kalau dicangkok itu senang Pak. Dia bisa ke mana-mana, dia bisa pergi umrah, dia bisa pergi cuti ke luar negeri tanpa sebarang masalah. Tapi kalau dicuci, kalau dia mau pergi ke satu tempat, dia kena pastikan di tempat yang dia pergi itu ada mesin untuk cuci ginjal seperti yang diguna di sini. Arti seperti kalau dia mau pergi umrah katanya, mesin yang di sana itu mesti sama dengan mesin yang di sini. Artinya harus ada di sana tempat cuci ginjal juga begitu. Jadi repot Pak katanya. Jadi untuk lebih praktisnya lebih baik dicangkok. Saya tanya, Bapak, pertanyaannya mana yang lebih baik untuk si pasien? Adakah dicuci ginjal atau dicangkok ginjal? Bapak jawab yang lain, saya bilang gitu. Akhirnya diberitahu, kalau untuk dicangkok Pak, rata-rata itu umur orang yang dapat cangkok itu satu hari ke 6 bulan. Rata-rata ya, ada yang lebih setahun. Tadi yang daripada ibu ke anaknya bisa 2 tahun. Bahkan ada pasien saya juga di Kuala Lumpur bisa 4 tahun. Kalau dicuci ginjal bisa hidup sampai 15-20 tahun. Jadi saya tanya lagi, kalau begitu kenapa Bapak syorkan orang untuk cangkok ginjal? Kenapa dinasihatkan orang untuk cangkok ginjal? Lalu dia bilang secara berseluruh, sama-sama paham je lah Pak, ini urusan bisnis katanya gitu. Artinya kalau cangkok ginjal, kosnya tinggi. Dan dia orang yang melakukan itu dapat banyak uang gitu. Dapat gitu. fee-nya. Jadi ini dia antara yang harus kita perhatikan. Kalau sekiranya Anda harus dilakukan, walaupun Anda banyak uang, saya mau cuci ginjal kah atau mencangkok ginjal? Cuci ginjal, jangan cangkok ginjal. Karena cangkok ginjal itu nanti dia akan rosak cepat. Gitu. Sedangkan kalau dicuci bisa agak bertahun-tahun. Kita kembali pertanyaan Bapak tadi apa? Kalau hanya kencing sekali semalam. Sekali semalam masih dikira A. Artinya mungkin dalam 90% ginjal itu masih bagus. Tetapi kalau seseorang itu memang sejak dia tahu bahwa fungsi ginjal sangat penting bagi seseorang, jadi dia mendatangi dokter minta nasihat, atau ada orang yang kadang sekarang informasi banyak di mana-mana, dibuka internet. Salah satu cara untuk supaya jangan ada masalah ginjal, jangan mudah kena masalah ginjal, dengan mengamalkan banyak minum air. Jadi sejak dia tahu, dia minum lebih. Ini nanti bangun malam kencing sekali tak masalah, itu karena minum air yang lebih. Tapi kalau minum biasa-biasa seperti dulu tak bangun, sekarang sudah bangun sekali, berarti ginjal sudah mulai bermasalah. Apa tanda-tanda ginjal mulai bermasalah? Yang pertama, sudah ada semutan di kaki. Lenguh-lenguh, semutan di kaki. Artinya kalau duduk lama itu enggak tahan lagi. Langsung kram gitu. Bukan kram saja, dia rasa kurang selesa lah begitu. Agak kurang enak. Dan
Yang kedua, sudah mulai ada sakit di tempat-tempat tertentu. Karena sakit ini berlaku daripada kumpulan toksin yang sudah sampai satu tahap. Dia akan mulai sakit. Dan yang ketiga, sudah mudah letih dan lesu. Jadi pemirsa, kalau sudah ada gejala-gejala ini pada anda, walaupun anda memeriksa ginjal sampai 3 kali dan ketiga-tiganya dikatakan masih bagus, itu sudah tidak bagus. Apalagi kalau sudah ditopang dengan seringnya bangun malam kencing. Nah, ini pertandanya. Karena selama toksin-toksin itu tidak banyak, itu tidak ada yang akan menjadikan anda cepat penat. Tidak ada yang akan menjadikan itu sakit di tempat-tempat tertentu. Jadi sakit berlaku karena toksin. Makanya kata Nabi, pengobatan yang paling baik ialah membuangkan toksin. Itulah berbekam. Jadi kalau yang baru-baru hanya lengu-lengu, semutan atau cepat penat, itu untuk penyelesaiannya sangat mudah. Dengan kita bekam saja, kadang-kadang itu sudah selesai. Gitu. Jadi berobatlah seawal mungkin sebelum ginjal anda dinyatakan rosak. Ada telepon mungkin. Kita buka telepon. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Bapak dengan siapa nih? Di mana Pak? Bapak Adi. Pak Adi di mana? Di Batam Center. Silakan. Ini Pak, saya mau nanya, untuk bekam kalau seandainya tak ada keluhan, maksudnya ingin bekam secara rutin itu, apakah baik untuk kestabilan tubuh kita ini Pak? Terus satu lagi, sekali berapa bekam itu baiknya Pak? Oke Pak, itu aja. Yang terakhir Pak, pertanyaannya Pak. Sekali berapa bekam itu baik? Sekali berapa bekam? Yang pertama apa tadi? Tentang apakah bekam itu baik untuk kestabilan tubuh kalau kita lakukan secara rutin? Oke, baik. Mengenai bekam ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Baik Pak ya. Setiap penyakit di dalam tubuh disebabkan oleh toksin. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Kalau banyak di kepala, orang akan sakit kepala, orang akan pelupa, orang akan kena darah tinggi, akhirnya orang akan kena stroke. Itu karena ada banyak toksin di kepala. Toksin sudah menyempit dalam pembuluh darah, akhirnya pembuluh darah itu pecah. Itulah stroke tadi. Yang kedua, yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain, dalam bentuk apa toksin itu. Kalau dalam bentuk gula yang lebih, orang itu akan kena diabetes. Toksinnya di mana? Di ginjal dulu. Kemudian daripada ginjal dia akan pergi ke pankreas. Yang kedua, kalau dalam bentuk banyak asam uric acid, orang itu akan jadi asam urat. Kalau dalam bentuk kolesterol yang lebih daripada bacaan yang normal, itu toksin dalam bentuk kolesterol. Bisa pergi ke tensi, bisa juga pergi ke jantung. Jadi penyebab toksin, penyebab penyakit ialah toksin. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain, satu, di mana toksin itu banyak. Yang kedua, dalam bentuk apa toksin tersebut. Okey. Oleh itu, kata Nabi, cara pengobatan yang paling baik ialah dengan dibekam. Nabi menyatakan bekam sebagai pengobatan yang terbaik ini lebih 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya ilmu anatomi, sebelum adanya ilmu fisiologi, sebelum adanya pengobatan modern seperti sekarang ini. Tetapi Nabi mendahului zaman. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya bahawa Nabi tidak berkata kosong, tidak mengikut hawa nafsunya, tetapi setiap ucapan Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi bisa menyatakan semua itu benar, dan sekarang dibenarkan oleh sains modern, oleh pengobatan medis, oleh pengobatan alternatif. Bekam adalah pengobatan yang terbaik, membuangkan toksin. Jadi kalau toksin dibuangkan, badan bersih. Seperti awal-awal, seperti kanak-kanak itu. Jadi dia akan mengembalikan fungsi tubuh orang itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi bagus tak kalau bapa amalkan bekam itu tiap-tiap bulan?
Katakanlah ni saya belum sakit ni Pak, boleh tak saya berbekam tiap bulan? Seharusnya begitu. Itu motor yang Anda pakai, itu kan setiap bulan ditukar minyak olinya, minyak hitamnya. Jadi kenapa kita tukar? Kerana kita ingin memastikan motor itu sehat. Motor kita pakai berapa jam dalam sehari? Tubuh kita ini kita pakai, kita guna 24 jam. Jadi seharusnya sebelum sebulan Anda sudah melakukan bekam. Kalau ini dilakukan oleh orang sehat, maka penyakit insya-Allah tidak akan menyentuh Anda secara teori. Secara teori. Saya bisa menjamin secara teori. Penyakit tidak akan menyentuh Anda. Kalau sudah sakit bagaimana? Itu harus dikonsultasi dulu. Datang ke saya konsultasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian daripada hasil konsultasi itu saya akan menentukan untuk bapak bekamnya sekian hari sekali. Dan ini titik-titiknya harus diikut yang kita yang kita buatkan itu. Karena apa? Kita melakukan harus untuk pembersihan organ dalaman tadi. Yang pertamanya ialah ginjal, yang keduanya liver, barulah jantung, barulah paru-paru, barulah pankreas, barulah usus dan segala macamnya. Jadi amalkan bekam sering-sering, tidak ada masalah asal sesuai dengan peraturan yang betul. Jadi kadang-kadang kan ada yang menakut-nakutkan, oh nanti sering-sering bekam habis darah katanya gitu. Itu omong kosong semua. Dan itu kalau ke saya itu harus sebelum dibekam, kalau saya khawatirkan orang itu kurang darah, hemoglobinnya rendah atau anemia, kita akan cek dulu mesin itu ada di klinik. Dan kita wajib menyediakan mesin itu. Kita tidak boleh buat sembarangan. Harus mengikuti peraturan yang betul karena tujuan kita mau menyehatkan masyarakat. Kalau caranya tidak betul, bahkan bisa sebaliknya berlaku kan gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya ingin memberikan tip untuk pemeliharaan fungsi ginjal. Silakan Pak. Yang pertama, Anda harus banyak minum air. Rata-rata sekurang-kurangnya sehari 2 liter. Karena kalau keringat itu sudah membuangkan lebih kurang 600 ml. Melalui pernafasan akan keluar juga air dari tubuh kita dan juga melalui kencing sekian banyak. Jadi kalau kurang yang masuk nanti akan menjadikan toksin-toksin tidak bisa dibuangkan. Karena air adalah media kepada keluarnya toksin dari tubuh. Jadi kebanyakan orang yang ada masalah ginjal berawal daripada malas minum, kurang minum atau enggak mau minum sama sekali. Cepatlah rosaknya ginjal itu. Yang kedua, itu kurangi yang namanya bahan kimia. Baik itu bahan pengawet, bahan perasa atau pewarna. Baik melalui makanan ataupun melalui minuman atau melalui obat-obatan. Karena bahan-bahan kimia ini baik dari makanan, minuman dan obat-obatan ini akan mempengaruhi, akan merosotkan, akan merosakkan ginjal dan liver kita. Dan akhirnya nanti bisa berujung kepada cuci ginjal. Na'udzubillah, kita tidak mau begitu. Karena kalau ini sudah berlaku, menjadi masalah besar kepada tubuh kita lah. Jadi itu di antara nasihat-nasihat. Kemudian amalkanlah bekam. Karena kata Nabi, bekam adalah sebaik-baik cara untuk penyembuhan penyakit dan juga untuk supaya penyakit jangan datang. Jadi amalkan bekam waktu sehat, insya-Allah Anda tidak akan dapat penyakit-penyakit kronis.